Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Amalia Murfi dengan NIM 2110 8510 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kebijakan Normalisasi Maroko dengan Israel dalam Abraham Accords. Eh, Latar belakang dari penelitian saya ini berawal dari pada tanggal 10 Desember 2020, Maroko secara resmi menormalisasikan hubungannya dengan Israel dalam kerangka Abraham Accords. Menurut RP Barsan, normalisasi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meredakan ketegangan, memperbaiki hubungan, serta menahan atau menyelesaikan sumber utama konflik. Proses ini melibatkan berbagai teknik dan mekanisme untuk menciptakan, memulihkan, atau mempertahankan kondisi yang sebelumnya tuh dianggap normal, terutama dalam pemulihan hubungan antar negara yang terdampak dari perang, bencana, atau peristiwa besar lainnya. Nah, normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel dalam Abraham Accords ini mencakup berbagai aspek kerjasama strategis di bidang diplomasi, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Namun, kebijakan normalisasi Maroko ini dianggap tidak normal karena menimbulkan adanya kontroversi. Hal ini dikarenakan isu Palestina atas pendudukan Israel adalah isu penting dalam kebijakan luar negeri Maroko sejak dulu, karena identitas keislaman yang kuat dan komitmen historis Maroko terhadap solidaritas Arab dan Islam. Kemudian, kebijakan normalisasi Maroko ini memunculkan adanya reaksi yang beragam dari domestik dan internasional. Hal ini terlihat dari puluhan ribu demonstran yang turun ke jalanan di kota-kota besar Maroko. Dikarenakan eh, tidak mendapatkan respon dari aksi turun jalan tersebut yang telah terjadi sejak tahun 2021 sampai 2024, akhirnya aktivis HAM, hak asasi manusia di Maroko juga mengajukan petisi yang telah didukung oleh 10.200 tanda tangan untuk mendesak pembatalan normalisasi hubungan dengan Israel. Namun petisi anti normalisasi tersebut ditolak oleh pemerintah Maroko dengan alasan tidak mengikuti sesuai dengan prosedur yang sebagaimana mestinya. Kemudian dari sisi internasional, keputusan Maroko ini juga mendapatkan kecaman dari dunia seperti Aljazair, Iran, kelompok perjuangan Palestina, dan Houthi. Eh, Selanjutnya, jika dibandingkan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan, kebijakan normalisasi Maroko ini menunjukkan tingkat oposisi domestik yang paling tinggi dengan demonstrasi yang teratur dan dukungan luas untuk Palestina dengan presentasi 88% berdasarkan data dari Arab Barometer. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian saya ini adalah di tengah banyaknya respon dan kecaman negatif dari domestik dan internasional, pemerintah Maroko tetap saja melanjutkan normalisasi dengan Israel dalam kerangka Abraham Accord sampai hari ini. Dan penelitiannya adalah mengapa Maroko masih menormalisasikan hubungan dengan Israel dalam Abraham Accords di tengah protes domestik dan internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji alasan mengapa Maroko masih menormalisasikan hubungan dengan Israel dalam Abraham Accords di tengah protes domestik dan internasional. Manfaat dari penelitian ini adalah secara akademis memberikan sumbangan pengetahuan dan secara praktis memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama uh, di dalam isu uh, Abraham Accord dan kebijakan luar negeri. Di sini saya menggunakan studi pustaka dari yang pertama adalah Significance of Abraham Accords for Morocco yang dipublikasikan oleh KKI Policy Brief, Series of Institute of Foreign Affairs and Trade. Yang kedua adalah Israel and Morocco from Clandestine Partnership to Abraham Accord oleh Jonathan Gariani. Yang ketiga, Morocco and Israel, Economic Opportunities, Military Incentive, dan Moral Hazard oleh Intisar Fakir. Kemudian yang selanjutnya ada transaksionalisme Amerika Serikat dalam normalisasi hubungan Maroko, Israel oleh Muhammad Ilham dan Ari Kusuma Paksi. Yang kelima ada Abraham Accord at 1 year, Achievement, Challenge, and Recommendation for Israel oleh Yoel Guzansky dan Farah Fuer.
Studi pustaka yang keenam ada Abraham Accord, A Journey from Arab Israeli to Palestinian Israel Conflict oleh Huma Bakai dan Sabiha Meherin dalam jurnal JISR MSSE. Selanjutnya ada Abraham Accords and Israel United Arab UAE Normalization oleh Sanan Fakil dan Neil Quilliam. Selanjutnya ada tulisan dari Syaiqu Fatur Rahman yang berjudul Implementasi Abraham Accord oleh maksudnya dalam usaha normalisasi hubungan diplomatik antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Selanjutnya ada normalisasi atau Normalization of Sudan and Israeli Relations from Hostility to Pragmatic Conciliation oleh Abdul Ghani Bozkurt dan Mayada Kamal Eldin. Yang terakhir ada From New to Normal, 2 Years After the Abraham Accords oleh Petra Dachler. Baik, kerangka konseptual yang saya gunakan di sini adalah Logic of Action oleh Trent Folkhart dalam bukunya Steve Smith dan Timothy Dunn, Constructivism and Foreign Policy. Logic of Action di sini adalah kerangka pemahaman dalam analisis kebijakan luar negeri yang menjelaskan bagaimana aktor bertindak berdasarkan dua mekanisme utama. Yang pertama itu ada logic of consequence, dan yang kedua ada logic of appropriateness. Lebih lanjut dari konsep ini adalah di dalam studi hubungan internasional, pemahaman tentang bagaimana negara bertindak dalam kebijakan luar negeri menjadi aspek penting dalam menjelaskan berbagai fenomena global. Konstruktivisme dalam hubungan internasional hadir sebagai paradigma baru yang menantang dominasi realisme dan liberalisme yang menekankan pada peran identitas, normal, dan konstruksi sosial dalam membentuk perilaku negara. Konstruktivis adalah alat yang tidak hanya berguna untuk memahami kebijakan luar negeri, tetapi juga menjadi panduan untuk meresepkan kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, analisis kebijakan luar negeri dalam konstruktivis tidak cukup hanya dengan melihat kepentingan atau strategi rasional saja, namun juga harus memahami bagaimana identitas nasional dan nilai-nilai normatif terbentuk dan dilembagakan dalam konteks sosial tertentu. Nah, disinilah logic of action menjadi relevan dalam instrumen analisis dalam memahami perilaku agen dari sudut pandang konstruktivis. Nah, selanjutnya itu pertama konsep dari logic of action ini sebenarnya udah pertama kali dicetus oleh March JG and Olsen GP, adalah dua ilmuwan politik yang terkemuka yang mengemukakan konsep logic of action dalam karya klasik mereka yang berjudul Rediscovering Institution, The Organizational Basic of Politics pada tahun 1989, yang kemudian Marsh dan Olsen ini juga mempertegas kembali konsep ini dalam bukunya yang berjudul The Institutional Dynamic of International Political Order. Nah, di dalam karya tersebut mereka memperkenalkan dua liga utama dalam mengambil keputusan politik untuk menjelaskan bagaimana aktor politik membuat keputusan dalam kerangka institusional domestik dari konsep teori institusionalisme, yaitu logic of consequence yang menekankan pada rasionalitas, strategi yang berbasis kalkulasi untung rugi, dan logic of appropriateness yang menekankan pada pentingnya norma, nilai, dan peran institusional dalam membentuk tindakan yang dianggap pantas. Konsep ini kemudian diadopsi dan dikontekstualisasikan oleh Trent Folkhart dalam studi hubungan internasional melalui pendekatan konstruktivisme di dalam bukunya Foreign Policy Third Edition yang diedit oleh Steve Smith, Amelia Hartfield, dan Tim Dunn dalam subbab buku Konstruktivisme dan Foreign Policy Analysis untuk memahami pola pikir dan mekanisme pengambilan keputusan aktor negara. Jadi, konsep logika tindakan atau logic of action di sini berusaha untuk menjelaskan bagaimana aktor negara dalam hubungan internasional tidak hanya ditentukan oleh
faktor-faktor material atau kepentingan egois, tetapi juga oleh norma, nilai, dan identitas sosial yang terbentuk dari konteks interaksi. Paradigma konstruktivisme berargumen bahwa realitas sosial dibangun melalui proses interaksi, di mana individu dan negara menciptakan makna dan ekspektasi yang mempengaruhi tindakan mereka. Dalam kerangka ini, logika tindakan mencerminkan cara di mana aktor menginterpretasikan situasi dan membentuk keputusan berdasarkan pemahaman mereka tentang norma yang berlaku dan identitas yang mereka miliki. Di sini adalah perbedaannya. Kalau misalnya logic of cause and consequence itu berdasarkan untung rugi untuk memahami kebijakan luar negeri yang didorong oleh kepentingan strategis seperti keamanan ekonomi dan keuntungan-keuntungan rasional lainnya. Kalau sedangkan logic of appropriateness itu keputusan yang didasarkan pada norma sosial, identitas kolektif, konstruksi makna yang dibentuk oleh intersosial internasional. Baik, di dalam metodologi penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan batasan penelitian 2020 sampai 2024. Dengan unit analisis Maroko dan unit eksplanasinya adalah kebijakan normalisasi dalam Abraham Accord. Level analisisnya adalah negara. Dengan teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, dan teknik analisis datanya, saya menggunakan dari Sandu Syoto, meliputi pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Di dalam sistematika penulisan, pada bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 normalisasi Maroko dengan Israel dalam Abraham Accord, yang bab 3-nya ada respon penolakan domestik dan internasional terhadap normalisasi Maroko dan Israel, bab 4 analisis logic of action dari kebijakan normalisasi Maroko dengan Israel dalam Abraham Accords. Lalu terakhir ada bab 5-nya penutup. Baik, selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu normalisasi Maroko dengan Israel dalam Abraham Accords. Pada subbab 2.1, yaitu latar belakang perjanjian Abraham Accords, di sini saya membahas inisiatif diplomatik yang didorong oleh Amerika Serikat untuk menormalisasikan hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Maroko secara resmi bergabung dalam perjanjian ini pada tanggal 22 Desember 2020 melalui Joint Declaration bersama Israel dan Amerika Serikat. Kemudian keputusan ini diambil dalam latar belakang sejarah panjang hubungan rahasia Maroko dan Israel serta kepentingan strategis Maroko khususnya terkait isu Sahara Barat. Pada subbab 2.2 terdapat isi dan implementasi kesepakatan. Di sini meliputi pembukaan kembali kantor penghubung diplomatik, kerjasama ekonomi, keamanan, dan teknologi. Di sini termasuk pembentukan Dewan Bisnis Bilateral. Kemudian pada subbab 2.3 membahas kepentingan Maroko dalam Abraham Accords. Di sini menjelaskan kepentingan Maroko dalam kesepakatan ini. Di antara lain mendapatkan pengakuan atas Sahara Barat dari Amerika Serikat, memperkuat posisi ekonomi dan teknologi nasional, serta menjalin kembali hubungan komunitas diaspora Yahudi asal Maroko. Pada subbab 2.4, dinamika hubungan Maroko dengan Israel pasca penandatanganan Abraham Accords mencakup perkembangan positif dalam kerjasama militer dan ekonomi, tetapi juga memunculkan ketegangan domestik dan reaksi keras dari negara-negara tetangga seperti Aljazair, yang menilai aliansi Maroko dan Israel ini sebagai ancaman dari kawasan. Baik, pada bab 3-nya saya membahas respon penolakan domestik dan internasional terhadap normalisasi Maroko dengan Israel. Pada subbab 3.1, saya membahas respon domestik terhadap normalisasi. Di sini membahas partai politik Islam seperti PJD, kelompok masyarakat sipil, dan aktivis HAM Maroko. Disinilah mereka sebagai aktor dari domestik yang menunjukkan penolakan. Nah, penolakan tersebut tertuang dalam aksi demonstrasi massal yang berlangsung di lebih dari 27 kota besar di Maroko sejak tahun 2021, disertai aksi pembakaran bendera Israel dan seruan boikot.
penolakan ini berlanjut hingga pengajuan petisi anti normalisasi yang ditandatangani lebih dari 10.200 tanda tangan, maaf, 10.000 warga, namun ditolak oleh pemerintah. Pada subbab 3.2, saya membahas faktor historis dan identitas nasional dalam resistensi publik. Di sini menyoroti faktor historis dan identitas nasional Maroko yang kuat dalam nilai-nilai keislaman dan solidaritas Arab yang memperkuat alasan penolakan masyarakat domestik dan komitmen terhadap isu Palestina yang telah lama menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Maroko. Pada sebab 3.3, penolakan internasional terhadap kebijakan normalisasi Maroko-Israel, yang mana Aljazair menyebut normalisasi ini sebagai aliansi militer kotor. Dari Iran itu menyebut normalisasi ini sebagai bentuk pengkhianatan. Dari kelompok Palestina dan Houthi juga mengecam keras normalisasi ini sebagai sebuah pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina dan semangat pan-Arabisme. Pada subbab 3.4, strategi pemerintah Maroko dalam menghadapi penolakan. Strategi dari pemerintah Maroko ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah menunda konferensi tingkat tinggi atau KTT Abraham Accords sebagai bentuk kompromi simbolik terhadap tekanan publik. Selain itu, pemerintah Maroko yang keduanya juga menerapkan strategi komunikasi politik seperti pendekatan multikultural dan inklusif, narasi toleransi dan beragama. Selanjutnya pada bab 4, analisis logic of action dari kebijakan normalisasi Maroko dengan Israel dalam Abraham Accords. Pada subbab 4.1, saya membahas logic of consequence atau LOC, yang mana kebijakan Maroko ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan strategis rasional seperti pengakuan kedaulatan atas Sahara Barat oleh Amerika Serikat, kerjasama ekonomi dan perdagangan, peningkatan kapasitas pertahanan melalui akses teknologi militer Israel, serta peluang pengembangan inovasi teknologi nasional. Seluruh aspek ini menunjukkan adanya perhitungan untung rugi yang matang sebagai dasar tindakan politik luar negeri Maroko. Pada subbab 4.2, Logic of Appropriateness atau LOA, di sini menyoroti dimensi normatif dan identitas dalam pengambilan keputusan Maroko seperti faktor historis, hubungan historis Maroko dan komunitas Yahudi, citra Maroko sebagai negara Islam yang moderat dan multikultural, peran Raja Mohammed VI sebagai ketua komite Al-Quds, serta nilai-nilai sosial budaya turut mendorong normalisasi sebagai tindakan yang dipandang pantas oleh elit negara atau si pembuat keputusan. Baik, pada bab 5, itu penutup. Di dalam kesimpulan, 5.1 dapat disimpulkan bahwa penelitian ini, dari penelitian ini menyimpulkan Maroko menggabungkan logic of consequence atau LOC, kepentingan strategis dan rasional, dan logic of appropriateness yang dipengaruhi oleh norma identitas dan warisan historis tadi dari konsep logic of action dalam merumuskan kebijakan negerinya sebagai terhadap Israel dalam Abraham Accords. Maroko melihat normalisasi dengan Israel ini lebih banyak memberikan keuntungan dari berbagai aspek ketimbang dari respon penolakan dan kecaman yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kombinasi dua logika inilah yang membuat Maroko masih terus melanjutkan normalisasi dengan Israel dalam kerangka perjanjian Abraham Accords. Kemudian pada subbab 5.2 saran, yakni menyarankan untuk memperluas kajian terhadap dinamika domestik jangka panjang yang dipicu oleh kebijakan normalisasi ini, khususnya dalam menelaah respon masyarakat domestik, sipil, aktor politik oposisi, dan kelompok keagamaan. Mengingat penolakan publik ini masih berlanjut, penting untuk mengeksplorasi bagaimana tekanan sosial internal dapat mempengaruhi stabilitas dan arah kebijakan Maroko di masa depan. Baik, sekian hasil penelitian saya yang saya cantumkan dalam presentasi PPT hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.